Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat ketemu lagi dengan Kak Wahyu. Nah, sekarang kita sudah siap ya untuk beribadah. Adik-adik udah siap kan? Bajunya sudah rapi kan? Sudah wangi semua, udah mandi. Alkitabnya jangan lupa ya adik-adik ya, siapkan juga. Nah, adik-adik, untuk mengawali lagu kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Kita nyanyikannya semangat ya adik-adik ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Makasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yuk adik-adik, lagu ini kita nyanyikan dengan gembira ya, dengan lebih senyuman. Dan juga kalau kita dengerin suara adik-adik biar lebih semangat lagi ya. Kita nyanyi sekali lagi ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah, adik-adik, lagu tadi mengajak kita untuk selalu bersyukur ya, berterima kasih atas pimpinan Tuhan. Terlebih semalam kita sudah dilindungi Tuhan loh pas lagi kita tidur. Dan hari ini paginya kita sudah diberikan nafas kehidupan dan juga kesehatan yang Tuhan berikan. Jangan lupa ya adik-adik ya, kita juga harus mengucapkan selamat pagi ke orang tua kita, mama, papa, oma, emak, nenek, mbak, kakak kita dan adik-adik kita. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, adik-adik, kita awali dengan doa dulu ya, untuk doa pembuka. Untuk
saat ini doa pembuka akan dilayani oleh Penatua Daud yang akan memimpinnya. Silakan Pak Daud. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Kakak harap pada sehat semua ya. Baik, pada pagi hari ini kembali kita akan mengikuti kebaktian sekolah minggu. Dan kiranya adik-adik sudah siap untuk mengikutinya. Dan sebelum kita mengikuti kebaktian hari Minggu ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu dan anak-anak sekolah minggu GKI Zanasase akan mengikuti kebaktian hari Minggu. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu bimbing kami semua di dalam kebaktian hari Minggu ini, supaya firman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak dapat anak-anak sekolah minggu terima dan dapat anak-anak sekolah minggu laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu ada di setiap kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya firman yang disampaikan dapat sesuai dengan kehendak-Mu dan kebenaran-Mu. Kiranya Engkau juga berkenan untuk memberkati kebaktian pada hari Minggu ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir, dan kiranya apa yang menjadi tujuan dari kebaktian hari Minggu ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Daud sudah memimpin kita dalam doa pembuka tadi. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Yunis, Kak Wahyu mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan dulu lagu Baca Kitab Suci. Untuk lagu ini kita siapkan juga ya diri kita untuk mendengarkan cerita dari Kak Yunis. Yuk sambil tepuk tangan yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Ya adik-adik, kalau mau sambil pakai gerakannya boleh, buat tepuk tangan juga boleh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau tumbuh,
kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik jangan lupa ya pesan yang tadi yang lagunya kita nyanyikan. Kita harus selalu baca Alkitab, doa tiap hari. Biar apa? Imannya tumbuh. Seperti yang nanti sebentar lagi Kak Yunis pimpin ya. Jangan lupa dengarkan firman Tuhan. Dan juga yang terpenting setelah kita mendengarkan apa? Kita lakukan firman-Nya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk Kak Yunis silakan memimpin cerita sekolah minggu hari ini. Adik-adik, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup matanya, akan Kak Yunis pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini kepada kami semua. Sekarang kami anak-anak-Mu Tuhan telah berkumpul secara online, kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu. Tuhan, tolong berkati kami, berikan kami hati yang tenang, pikiran yang fokus, sehingga kami dapat dengan baik mendengar semua yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang menolong kami anak-anak-Mu, sehingga kami dapat mengerti semua yang hendak Engkau sampaikan pada hari ini. Berkati juga Kak Yunis yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya semua kehendak-Mu dapat terjadi kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu. Amin. Baik adik-adik, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita buka dulu Alkitab kita. Mari kita buka dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Buka Alkitabnya adik-adik dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Kak Yunis akan bacakan ayat Alkitab kita pada hari ini. Oke, akan Kak Yunis bacakan Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian bacaan Alkitab kita pada hari ini. Baik adik-adik, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu, gimana kabarnya hari ini? Semua baru pada ujian atau ada yang belum? Tadi pagi udah pada sarapan atau belum? Semoga semuanya udah sarapan ya, dan masih semangat mau liburan. Oke ya, baik adik-adik. Hari ini kita sudah membaca bacaan Alkitab kita, dan tema kita pada hari ini adalah Barnabas berbagi kasih. Tadi di bacaan Alkitab kita udah muncul tuh nama Barnabas. Siapa ya Barnabas? Dan apa ya firman Tuhan yang hendak disampaikan pada hari ini? Nah, adik-adik, sebelumnya Kak Yunis mau tanya nih ke adik-adik. Pada suka makan apa sih? Ada yang suka makan ikan goreng? Ada? Atau ayam goreng? Ada? Atau es krim? Ada yang suka nggak nih? Nah, kalau Kak Yunis adik-adik sukanya ayam goreng. Nih, wah enak kali ya kalau abis nanti sekolah minggu makan ayam goreng. Nah, adik-adik, tapi pernah nggak sih adik-adik lagi makan makanan kesukaan adik-adik? Misalnya adik-adik juga lagi makan ayam goreng nih ya, ayam goreng yang enak banget.
ada orang lain yang harus kita bagi. Misalnya, adik kita nggak punya ayam goreng dan kita harus membagikan ayam goreng kita untuk adik kita, atau untuk kakak kita, atau untuk mama papa. Pernah nggak nih adik-adik punya makanan enak tapi harus berbagi ke orang lain? Adik-adik punya sesuatu yang berharga tapi harus berbagi ke orang lain. Nah, bagaimana perasaan adik-adik pada saat itu? Mudah atau susah untuk berbagi kepada orang lain? Nah, adik-adik, dari bacaan Alkitab kita hari ini, ceritakan tentang jemaat mula-mula. Waktu itu adik-adik, setelah Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus pun bangkit dan naik ke atas surga. Nah, dari situ, sejak saat itu, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Orang-orang percaya itu berkumpul, banyak banget adik-adik, dan mereka disebut sebagai jemaat mula-mula. Nah, ini ada gambarnya nih adik-adik. Banyak ya orang-orangnya ya. Ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan disebut sebagai jemaat mula-mula. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik, jemaat mula-mula ini hidup dengan menaati perintah Tuhan Yesus. Mereka tidak berbohong, mereka tidak mencuri, mereka melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Banyak sekali, mereka taat sekali kepada semua perintah Tuhan Yesus. Mereka hidupnya akrab, selalu berkumpul, mereka juga berdoa, gak ada yang berantem, hidup damai. Dan yang paling penting adik-adik, mereka hidup dengan saling berbagi. Nah, berbagi sesuai banget ya sama tema kita pada hari ini, berbagi dan kasih. Nah, jemaat mula-mula adik-adik suka banget berbagi. Mereka berbagi apa aja? Mereka berbagi makanan, mereka berbagi pakaian, mereka juga berbagi harta kekayaan mereka kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka berbagi kepada orang-orang yang kekurangan. Orang-orang kaya berbagi kepada orang miskin, orang-orang yang memiliki sesuatu yang kelebihan berbagi kepada orang-orang yang kekurangan. Nah, oleh karena itu, karena mereka suka berbagi, semuanya nggak ada yang kekurangan dan dapat hidup dengan damai. Nah, adik-adik, ada yang menarik. Salah satu dari mereka ada seseorang pemimpin yang bernama Barnabas. Nah, ini dia yang pakai baju hijau ini, namanya Barnabas. Hai, aku Barnabas. Barnabas adalah pemimpin, salah satu pemimpin di jemaat mula-mula pada saat itu, adik-adik. Ia orangnya baik sekali, ia murah hati, ia kaya juga, banyak sekali harta kekayaannya, uangnya banyak, dia punya tanah, makanannya juga banyak. Dan tahu nggak adik-adik apa yang dilakukan oleh Barnabas? Barnabas suka sekali berbagi. Ia sangat murah hati. Barnabas menjual tanahnya, lalu membagikan harta kekayaannya kepada orang-orang miskin. Ia berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik, Barnabas ini mau berbagi kasih kepada orang-orang lain, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia merelakan kekayaannya untuk orang-orang yang membutuhkan, adik-adik. Wah, luar biasa ya adik-adik, Barnabas hebat banget. Ia mau menjadi murah hati dan berbagi dari kelebihannya kepada orang-orang yang kekurangan. Nah, adik-adik, inilah kehendak Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tuhan Yesus mau kita berbagi, ya. Berbagi berarti kita menunjukkan kasih kepada sesama kita. Gimana sih adik-adik cara kita berbagi? Banyak banget yang bisa kita lakukan. Bisa berbagi makanan kepada adik, kepada kakak, kepada mama, papa, atau teman kita yang ada di sekitar kita. Atau mungkin adik-adik mau membagikan pakaian kita kepada orang lain. Atau berbagi mainan kepada adik, kakak, teman sehingga bisa bermain bersama. Atau adik-adik juga bisa nih menabung dan uangnya dikumpul, nanti bisa adik-adik serahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Misalnya korban bencana alam atau orang-orang miskin yang kekurangan uang.
banyak sekali yang dapat adik-adik lakukan untuk berbagi. Dan dengan berbagi, adik-adik menunjukkan kasih kepada orang lain. Dengan berbagi, adik-adik sedang menaati perintah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik masih banyak ya yang bisa adik-adik lakukan untuk menunjukkan kasih kepada sesama dengan berbagi. Tapi bukan berbagi jawaban saat ujian ya adik-adik. Kalau itu nggak boleh berbagi jawaban saat ujian, itu nggak boleh. Berbagi barang kepada orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus mau kita menjadi anak-anaknya yang murah hati dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus mau kita menjadi anak-anak yang rela untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Caranya dengan berbagi kepada sesama kita. Berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Seperti siapa? Seperti Barnabas yang rela menjual harta kekayaannya dan berbagi kepada orang lain. Nah, adik-adik coba bayangkan kalau misalnya kita semua menjadi orang-orang yang murah hati dan mau berbagi. Tentu hidup kita akan menjadi damai. Nggak ada lagi pertengkaran dengan adik, dengan kakak, dengan teman-teman. Semua akan menjadi damai. Tentu semuanya juga akan merasa cukup. Tidak ada yang terlalu berlebihan, tidak ada juga yang kekurangan. Nah, semua menjadi damai, semua dapat hidup akrab, semua menjadi senang. Dan yang paling penting apa adik-adik? Tuhan Yesus senang melihat anak-anaknya menjadi anak-anak yang murah hati dan mau berbagi kasih kepada sesamanya. Nah, adik-adik, tapi perlu diingat juga bahwa memang nanti mungkin kita akan mengalami kesulitan saat kita mau berbagi. Aduh, kok susah ya mau berbagi kepada kakak kita, kepada teman kita, kepada adik kita. Apa yang harus kita lakukan adik-adik? Tentu kita harus berdoa. Kita akan selalu membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus agar kita menjadi sosok yang murah hati dan mau berbagi kepada sesama kita. Jangan lupa berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan, melembutkan hati kita, dan akhirnya kita juga bisa menjadi sosok yang murah hati dan rela berbagi kepada sesama kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini, adik-adik. Adik-adik boleh mengambil saat teduh sejenak. Ya, terima kasih Kak Yunis untuk cerita yang sudah dibagikan tadi buat adik-adik. Jangan lupa ya adik-adik ya, pesan yang dari Kak Yunis tadi harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saat ini adik-adik waktunya kita memberikan persembahan. Nah, jangan lupa ya, persembahannya ini adik-adik bisa masukkan dalam amplop, terus amplopnya dititipkan ke orang tua adik-adik, ke mama, papa, oma, untuk nanti biar orang tua kita yang menyampaikannya ke gereja. Nah, untuk lagu persembahan hari ini, Kak Wahyu akan memimpin lagunya Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagi ya lagunya satu kali lagi. Syukur, beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu,
kasih-Nya pasti jadi milikmu. Ya, adik-adik, sekarang kita berdoa ya untuk persembahan kita. Yuk, tangannya dilipat, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan kepada kami pada hari ini, sehingga kami bisa berkumpul, beribadah, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tadi juga kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan. Semoga persembahan yang kami berikan pada hari ini bisa memuliakan nama-Mu dan juga memperluas kerajaan-Mu saja. Kami serahkan persembahan kami ini Tuhan kepada tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah sholat minggu kita ya. Tapi jangan sedih adik-adik, minggu depan ada kakak-kakak yang lainnya loh yang akan memimpin ibadah kita. Dan juga adik-adik tetap ya harus semangat. Jangan karena ibadahnya di rumah jadi malas-malasan. Gak boleh ya, harus tetap semangat. Nah, untuk lagu penutup nih biar kita ibadahnya semangat juga, kita nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Yuk adik-adik, semangat yuk, lebih semangat lagi. Ajak orang tuanya buat nyanyi bersama-sama. Yuk adik-adik yuk. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya adik-adik, lagunya mengajak kita buat selalu gembira di saat kita senang ataupun sedih, waktu kita di siang hari ataupun di malam hari. Jadi kita harus tetap semangat. Nah adik-adik, sebelum kita berpisah, Kak Wahyu mau ngajak adik-adik untuk berdoa penutup dulu ya. Yuk kita berdoa adik-adik. Tangan dilipat, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan dan penyertaan Roh Kudus kepada kami pada hari ini, sehingga kami bisa melakukan ibadah sekolah minggu secara online Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk semua kegiatan-kegiatan kami yang kami lakukan pada hari ini Tuhan, kepada tangan-Mu saja. Tuhan, sebentar kami mungkin akan berpisah satu dengan yang lain dan juga akan beraktivitas untuk kegiatan lainnya. Tuhan membimbing dan memberkatinya. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang mungkin saat ini sedang sakit atau sedang ada pergumulan. Tuhan tolong bantu untuk mengatasi kegelisahan atau kerisauan mereka Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, yang saat ini masih dalam masa-masa terserang virus corona Tuhan. Kami berdoa Tuhan, semoga makin hari virus corona yang saat ini sedang merajalela Tuhan dapat sedikit demi sedikit teratasi, sehingga kami bisa beraktivitas kembali normal Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan sekolah minggu ke depan Tuhan,
yang akan mengadakan sekolah minggu liburan. Semoga Tuhan membimbing dan memberkati semua rencana-rencana kakak-kakak sekolah minggu yang sudah menyiapkan untuk sekolah minggu liburan nanti Tuhan. Semoga dalam nanti ibadah sekolah minggu liburan nanti kami bisa merasakan kasih karunia yang Kau berikan Tuhan kepada kami. Tuhan, kami serahkan doa ini kepada tanganmu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Ya, adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Tapi jangan khawatir ya adik-adik ya, minggu depan kita akan ibadah lagi. Oh ya adik-adik, kakak mau ngingatin nih, nanti akan ada sekolah minggu liburan ya di bulan Juli nanti. Jangan lupa ya adik-adik ikutan untuk sekolah minggunya, dan juga untuk daftar ya ke Kajoen, atau juga nanti ada link sih yang akan disampaikan ke adik-adik. Nah, sekolah minggu liburannya asik loh, walaupun kita secara online ya, tapi asik, kita pakai Zoom, jadi kita bisa menyapa teman-teman lewat Zoom. Ya adik-adik, pesan kakak, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak kalau misalkan ada kerumunan. Dah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.